Tugas 1.2.A.5.1 Ruang Kolaborasi Modul 1.2 oleh kelompok A1. Yang pertama, Ibu Wina Karmiza. Yang kedua, Bapak Wahyu Ilham. Yang ketiga, Bapak Hendrianto. Yang keempat, Bapak Maimun Hidayat. Dan yang kelima, Ibu Desra Fika. Fasilitator, Ibu Dr. Anda Desmi Irianti MPD. Pengajar praktek, Ibu Dewi Anggreni SPD MPD. Materi pada kesempatan ini adalah nilai dan peran guru penggerak modul 1.2.A.5.1 Ruang Kolaborasi. Guru penggerak harus mampu membentuk siswa yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat. Target dari pelaksanaan program guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, dari guru penggerak itu juga nantinya diharapkan lahir pelajar yang memiliki jiwa pemimpin. Oleh karenanya, guru penggerak harus memahami, menjiwai nilai-nilai dan peran guru. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaboratif. Yang keempat, mewujudkan pemimpin murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Ibu Wina Karmiza SPD. Kekuatan yang dimiliki berpihak pada murid. Contoh penerapan nilai. Yang pertama, memberikan kebebasan pada siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, memberikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga, menghargai siswa selayaknya manusia dewasa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, Ibu Desra Fika SPD. Kekuatan yang dimiliki reflektif. Contoh penerapan nilai. Yang pertama, merefleksi metode belajar dengan cara memperhatikan siswa apakah ada di antara mereka yang kesulitan dengan metode yang sedang dilakukan. Yang kedua, menghargai usaha siswa sekalipun hasil yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, melakukan refleksi pembelajaran bersama siswa dari segi manfaat setelah mempelajari suatu materi yang didapat oleh siswa. Yang keempat, memberi semangat pada siswa untuk dapat bertumbuh dan mampu memperbaiki kekeliruan sebelumnya. Dan yang kelima, memberikan pertanyaan secara langsung kepada siswa untuk dimintai pendapat mereka terhadap suasana belajar mengajar, pemahaman materi atau keadaan kelas tentang cara guru mengajar atau kritik dan saran supaya meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga, Bapak Maimun Hidayat SPD. Kekuatan yang dimiliki mandiri. Contoh penerapan nilai. Saya selalu bersemangat untuk terus belajar, mengembangkan diri saya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, dan pihak lainnya. Beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, yang pertama mengikuti seminar Minangkabau, yang kedua berperan aktif dalam kerapatan adat nagari, yang ketiga mensosialisasikan pengetahuan yang didapat setelah mengikuti pelatihan kepada teman sejawat di sekolah. Yang ketiga, mengikuti BIMTEK Guru Belajar dan berbagi seri Guru Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, mengikuti BIMTEK Kelas Masa Depan.
Yang keempat, Bapak Hendrianto SPD. Kekuatan yang dimiliki kolaboratif. Contoh penerapan nilai kegiatan yang pernah saya lakukan adalah bersama rekan guru di sekolah, kami membahas tentang pemanfaatan media sebagai sumber belajar untuk menunjang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang kelima, Bapak Wahyu Ilham SPD. Kekuatan yang dimiliki adalah inovatif. Contoh penerapan nilai. Beberapa inovasi yang saya lakukan. 1. Membuat video materi pembelajaran sebagai bentuk media diferensiasi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, mendesain modul ajar interaktif memudahkan peserta didik memahami langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, menggunakan Google Formulir, media penilaian pengetahuan aplikasi lainnya. Dan yang kelima, mendesain LKPD yang menarik bagi peserta didik. Berdasarkan nilai yang kami miliki, kami merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama, mendorong munculnya peningkatan keberanian, percaya diri, kemandirian, dan memicu keluarnya jiwa sebagai pemimpin untuk semua murid di sekolah. Yang kedua, melakukannya agar siswa berani tampil, memiliki kepercayaan diri yang bagus, lihai berkolaborasi, serta mandiri dalam belajar. Dan yang ketiga, kami berharap dengan mampu memunculkan jiwa kepemimpinan tiap siswa akan menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, sekaligus bentuk pendidikan atau penumbuhan karakter baik siswa di sekolah. Penerapan yang dilakukan di kelas adalah mewajibkan siswa melakukan presentasi di depan kelas, melatih siswa untuk terbiasa tampil di depan banyak orang, berbicara, menyampaikan gagasan, dan pemikiran tentang suatu topik. Siswa juga dibiasakan bisa memimpin diskusi di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Diawali hal ini dengan melatih siswa memimpin doa dan memberikan tanggung jawab kecil di dalam kelas untuk dilaksanakan setiap hari. Penerapan yang dilakukan di sekolah adalah memberi pelatihan LDKS setiap tahun untuk 60 orang anggota OSIS dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk melatih kepemimpinan siswa. Manfaat kegiatan: melatih siswa agar terampil menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 2. Melatih siswa agar berani mengemukakan pendapatnya. 3. Menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan bagi siswa. Yang keempat, memupuk semangat untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Dan yang kelima, membangun kolaborasi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nilai yang muncul dalam kegiatan. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, siswa agar berani mengemukakan pendapatnya merupakan pencerminan nilai inovatif. Yang ketiga, tumbuhnya jiwa kepemimpinan bagi siswa merupakan nilai-nilai mandiri. Keempat, dapat menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama merupakan perwujudan nilai kolaborasi. Dan yang kelima, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan dirinya merupakan nilai-nilai reflektif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.